Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Windarun Purba dengan NIM 0320210964. Saya dari Prodinar 1B. Di sini saya ingin menjelaskan sistem muskuloskeletal. Adapun yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah anatomi daripada skeleton head atau bagian kepala. Baiklah, saya akan menjelaskan apa-apa saja bagian dari anatomi skeleton head. Yang pertama itu frontal atau tulang dahi, yang kedua itu parietal atau tulang ubun-ubun, yang ketiga occipital atau tulang belakang, yang keempat temporal atau tulang pelipis, yang kelima nasal atau tulang hidung, yang keenam sphenoid atau tulang baji, yang ketujuh itu zygomaticus atau tulang pipi, yang ke-8 itu maskila atau tulang rahang atas, kemudian mandibula atau tulang rahang bawah, dan lacrimal atau tulang air mata. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan fisiologi daripada skeleton head. Pertama itu frontal atau tulang dahi. Tulang ini berbentuk pipi yang berfungsi untuk melindungi otak dan berfungsi sebagai penopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan rongga mata. Kemudian tulang parietal atau tulang ubun-ubun letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Berfungsi untuk membentuk sebuah selubung lubang yang kuat yang berada di atas bagian otak. Kemudian tulang temporal atau tulang pelipis. Tulang ini juga berjumlah 2, berfungsi membantu struktur tengkorak dan melindungi otak besar. Tulang ini juga terhubung dengan otot-otot yang berfungsi penting dalam tubuh seperti yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Kemudian tulang occipital atau tulang belakang. Tulang ini terletak di belakang tengkorak yang berfungsi melindungi bagian otak yang memproses penglihatan serta mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Kemudian tulang sphenoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal yang berfungsi untuk melindungi otak dan saraf. Kemudian tulang ethmoid. Tulang ini terletak di depan tulang sphenoid yang berfungsi membentuk struktur rongga hidung. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari tulang wajah. Yang pertama itu zygomaticus. Tulang ini berbentuk persegi panjang, terletak tepat di bawah kedua mata. Fungsinya itu untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Kemudian tulang maskila atau tulang rahang atas. Tulang ini berfungsi untuk menegaskan bentuk wajah serta sebagai tempat bertumbuhnya gigi bagian atas dan mendukung proses mengunyah dan berbicara. Kemudian tulang lacrimal terletak di rongga mata, berfungsi untuk sebagai bagian dari sistem reproduksi air mata. Kemudian rongga nasal atau tulang nasal atau tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Kemudian yang terakhir tulang mandibula atau tulang rongga bawah yang berfungsi untuk tempat bertumbuhnya gigi bawah serta membantu pergerakan mulut. Kemudian saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi daripada anggota gerak atas. Yang pertama itu tulang selangkang atau clavikula, yang kedua tulang lengan atas atau humerus, yang ketiga hasta atau lina, yang keempat pengumpil atau radius, yang kelima pergelangan tangan atau karpal, yang keenam itu tulang telapak tangan atau metakarpal, yang ketujuh itu tulang jari atau phalanx. Fisiologi daripada anggota gerak atas. Yang pertama itu clavikula. Clavikula itu terletak di kanan dan kiri dada bagian atas di bawah leher. Fungsinya untuk menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Kemudian yang kedua humerus, tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergelangan lengan. Kemudian yang ketiga ulna, yang berfungsi untuk membentuk struktur bagian lengan bawah, membantu
rotasi pergelangan tangan melalui tempat melekatnya otot dan membentuk sendi siku. Kemudian yang keempat itu radius, berbentuk memanjang dari tulang ibu jari sampai ke siku yang berfungsi untuk menghubungkan pergelangan tangan dan lengan atas. Kemudian karpal, fungsinya itu sebagai penghubung antara tulang tangan dengan lengan bawah. Kemudian metakarpal berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari membentuk rangka tangan. Kemudian yang ketujuh, phalanx berfungsi untuk memberi struktur tulang telapak tangan. Pada setiap tulang jari mempunyai 3 tulang pembentuk, hanya ibu jari yang memiliki 2 pembentuk. Kemudian saya akan menjelaskan tulang pembentuk. Tulang pembentuk terdiri atas 33 tulang. Ada 5 wilayah, yaitu cervical, thoracic, lumbar, sacrum, dan lordosis. Yang pertama itu 7 tulang leher atau cervical, 12 tulang punggung atau thoracic, yang ke-5 tulang pinggang atau lumbar, 5 tulang kelangkang atau sacrum, 4 tulang ekor atau coccygeus, tulang dada atau sternum, 24 tulang rusuk atau costa. Kemudian saya akan menjelaskan fisiologi daripada tulang pembentuk. Yang pertama itu cervical berfungsi menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan kepala. Kemudian thoracic yaitu memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Yang ketiga lumbar, berfungsi untuk pelindung susunan saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Yang keempat sacrum, menjadi penopang tubuh pada saat berlari, berjalan. Kemudian yang kelima coccygeus, berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Kemudian yang keenam sternum, berfungsi melindungi organ dada dari cedera. Kemudian yang ketujuh costa, berfungsi untuk melindungi organ vital dada serta membantu pernapasan. Kemudian saya akan menjelaskan anggota gerak bawah. Yang pertama daha atau tumor, yang kedua itu tempurung atau lutut, tempurung lutut atau patella, yang ketiga itu betis atau tibia, yang keempat kering atau fibula, yang kelima pergelangan kaki atau tarsal, yang keenam telapak kaki atau metatarsal, yang ketujuh jari-jari kaki atau phalanx, yang ke-8 panggul atau coxa. Kemudian saya akan menjelaskan fisiologinya. Yang pertama paha berfungsi sebagai penyangga tubuh, yang kedua lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut, yang ketiga itu betis berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah, yang keempat itu tulang kering sebagai penjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari, yang kelima pergelangan kaki berfungsi untuk menjaga kestabilan tungkai bawah lutut. Kemudian telapak kaki berfungsi untuk menahan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Yang ketujuh jari-jari kaki berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari. Yang ke-8 panggul sebagai penyangga berbagai organ dan sistem pencernaan dan reproduksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.